Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Bayi Indah Nabila dengan NIM E1E022077. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai teori bermain dan permainan berdasarkan para ahli, serta teori bermain klasik dan teori bermain modern. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu teori bermain berdasarkan para ahli. Yang pertama ada Herbert Spencer. Menurut pendapat Herbert Spencer dalam Catron dan Allen 1999, anak bermain karena memiliki energi yang berlebih. Energi ini mendorong mereka untuk melakukan aktivitas sehingga mereka terbebas dari perasaan tertekan. Oleh karena itu, tanpa bermain, anak-anak bisa mengalami masalah serius karena energi mereka tidak tersalurkan. Yang selanjutnya ada Erikson. Menurut Erikson, tahun 1963, bermain membantu anak mengembangkan rasa harga diri. Alasannya adalah karena dengan bermain, anak mampu menguasai tubuh mereka. Dan anak dapat memahami benda-benda serta keterampilan sosial. Anak-anak bermain untuk berinteraksi dan belajar serta menciptakan pengetahuan. Bermain adalah metode yang digunakan anak untuk berpikir dan memecahkan masalah. Mereka bermain karena memerlukan pengalaman langsung dalam interaksi sosial untuk membangun dasar kehidupan sosial mereka. Kemudian yang selanjutnya menurut Froebel. Froebel menekankan bermain bebas sebagai metode pembelajaran utama, termasuk kegiatan bernyanyi, menggambar, dan bermain di alam terbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah teori arousal modulation. Arousal modulation menyoroti kebutuhan stimulasi optimal dalam bermain. Dan pendapat yang terakhir adalah menurut Bateson. Bateson memandang bermain sebagai aktivitas paradoks yang melibatkan peran pura-pura dan konteks lingkungan. Yang selanjutnya adalah teori bermain klasik. Teori klasik muncul pada abad ke-20 dan menjelaskan bermain sebagai sarana rekreasi, pembelajaran, dan ekspresi naluri biologis. Tokoh penting seperti Froebel, Piaget, dan Vygotsky memberikan dasar pada teori ini. Jenis permainan yang dikaji meliputi permainan bebas, terstruktur dan simbolik atau pattern play. Teori klasik juga mencakup beberapa pendekatan utama. Yang pertama ada teori rekreasi atau pelepasan oleh Lazarus dan Schaller, yaitu bermain sebagai pemulihan energi. Kemudian yang kedua adalah teori teleologi atau pembawaan oleh Gruss dan Rueles, yaitu bermain sebagai persiapan kehidupan. Yang selanjutnya adalah teori sublimasi oleh Clapatade, yaitu permainan sebagai proses sublimasi naluri. Kemudian yang selanjutnya adalah teori rekapitulasi atau evolusi oleh Hall, yaitu permainan sebagai pengulangan pengalaman nenek moyang. Yang selanjutnya adalah teori surplus energi oleh Spencer, yaitu pelepasan energi berlebih. Kemudian yang terakhir adalah teori Buhler, yaitu bermain didorong oleh kehendak dan dorongan aktif. Yang selanjutnya adalah teori bermain modern. Teori bermain modern muncul setelah Perang Dunia Pertama. Teori modern menekankan manfaat bermain bagi perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak. Contohnya, yang pertama, teori psikoanalisa oleh Freud, yaitu bermain sebagai media ekspresi dan katarsis emosi negatif. Kemudian yang kedua,
teori kognitif, yaitu mengkaji peran dalam bermain dalam perkembangan kognitif. Kesimpulannya adalah bermain bukan sekedar hiburan, melainkan aktivitas fundamental yang mendukung perkembangan optimal anak secara menyeluruh, baik dari segi fisik, kognitif, sosial, maupun emosional. Teori bermain klasik dan modern memberikan perspektif yang saling melengkapi tentang fungsi dan manfaat bermain dalam pendidikan dan perkembangan anak. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.